Tasya Indriani. Hadir Bu. Dea Puja Rahmawi. Hadir Bu. Nurul Nazmi. Hadir Bu. Sulistia. Hadir Bu. Fajar Ainul Ujung. Hadir Bu. Oh ya, sekretaris nanti minta rekap absen kita untuk semester lalu ya. Nanti dia ikut cek. Nah, baiklah, kita hari ini ini kok nggak dihapus? Nanti pakai. Baiklah, kita hari ini melanjutkan pembelajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apa itu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Siapa yang tahu? Yang tahu? Saya Bu. Ya, apa itu? Fajar Ainul. Pertumbuhan adalah proses perkembangan ukuran, volume, dan jumlah sel yang bersifat irreversibel. Sedangkan adapun perkembangan yaitu proses menuju kedewasaan dan bertambahnya kualitas dari sel. Sekian Bu. Iya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhan, siapa yang tahu? Nah, jadi pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran, volume, massa, jumlah sel atau protoplasma pada suatu organisme. Nah, sedangkan perkembangan yaitu proses tumbuhan untuk mencapai kematangan fungsi atau dengan kata lain proses menuju tahap dewasa pada tumbuhan. Nah, jadi ada macam-macam pertumbuhan. Macam-macam pertumbuhan ini dibagi menjadi dua. Ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, apa itu Bu pertumbuhan primer? Nah, pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer. Nah, titik tumbuhnya itu terbentuk sejak tumbuhan masih berupa embrio. Sedangkan pertumbuhan sekunder, ini pertumbuhannya itu terjadi oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Contohnya itu jaringan meristem sekunder. Yaitu kambium pada batang tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi tumbuhan dan perkembangan. Itu ada faktor internal dan eksternal. Infokus kalian ada ya? Nggak ada Bu. Rusak Bu. Ini ada slide PPT. Nah, ada faktor internal dan eksternal. Apa saja faktor internal itu?
Faktor internal itu ada gen dan hormon, dan faktor eksternal itu yaitu ada nutrisi, cahaya matahari, air dan kelembaban, suhu dan tanah. Udah? Kalian satu kelas ada berapa orang? 8 ya. Ibu kasih menjadi 2 kelompok, satu kelompok itu 4 orang. Nah, jadi kita ini akan membuat suatu percobaan pada tumbuhan dan tanaman. Ibu kasih 2 kelompok, kalian buat percobaan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Itu terserah. Contohnya itu kayak tanaman jagung. Nanti kalian amati tuh pertumbuhannya gitu. Selama 1 minggu 7 hari kalian amati berapa sentimeter dia dalam 7 hari itu naik gitu. Terserah, mau bisa kacang hijau, bisa tanaman kangkung, kalian amati pertumbuhan dan perkembangannya. Coba kalian diskusi dulu. Yang kelompok ibu kasih tadi 4 orang, terserah siapa aja. Kalian pilih sendiri kelompoknya, kalian diskusi percobaan apa yang mau kalian buat dan dari tumbuhan apa. Ibu kasih waktunya 15 menit, bisa ya? Ya, bisa. Udah diskusinya? Ya, coba kelompok siapa yang mau maju untuk memaparkan diskusinya? Kami dulu, kelompok 1. Iya, silakan Rara. Ke depan tuh. Iya, boleh. Baik, di sini kami ingin membuat percobaan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kangkung. Nah, cara membuat tanaman itu variabel bebasnya itu jenis airnya itu air mineral dan air garam. Lalu variabel terikatnya pertumbuhan batang setiap hari, keadaan biji dan keadaan daun. Nah, untuk bahan dan bahannya itu ada 4 buah gelas plastik. Lalu ada yang disebut biji tumbuhan kangkung, air, tanah, polybag, penggaris, dan alat tulis. Nah, cara kerjanya itu yang pertama menyediakan polybag dan tanah, kemudian tanah tersebut dimasukkan ke dalam polybag. Nah, lalu yang kedua itu menyediakan beberapa biji tumbuhan kangkung. Nah, selanjutnya letakkan beberapa butir biji tanaman kangkung ke dalam polybag yang sudah berisi tanah. Lalu sediakan 2 gelas bekas air mineral, kemudian isi gelas tersebut dengan jenis air yang sudah tersedia. Nah, kemudian siram tanaman dengan gelas yang berisi jenis-jenis air tersebut ke dalam polybag yang sudah terisi tanah dan biji kangkung. Nah, yang terakhir itu mengamati dan mencatat pertumbuhan panjang setiap hari selama 1 minggu. Oh, bagus. Berarti kelompok kalian untuk yang akan datang, pertemuan yang akan datang, dia membuat percobaan dan pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman kangkung. Oke. Kelompok 2 udah siap? Sudah tuh. Silakan sampaikan diskusinya. Baiklah, di sini kami melakukan percobaan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau, yaitu ada yang pertama menyiapkan 30 kecambah yang sudah muncul lagi polanya. 30 kecambah tersebut diberi perlakuan yang pertama 10 kecambah dipotong salah satu rotilodernya, yang kedua 10 kecambah dipotong kedua rotilodernya, yang ketiga yaitu 10 kecambah dibiarkan rotilodernya. Adapun yang kedua memerlukan alat dan bahan. Yang pertama 3 buah camphor ukuran besar untuk tempat menanam. Yang kedua kapas untuk media tanam. Yang ketiga air untuk menyiram tanaman. Yang keempat 1 buah penggaris untuk mengukur pertumbuhan panjang. Yang kelima 1 buah perkembangan untuk mengukur pertumbuhan berat. Adapun yang terakhir yaitu alat tulis. Bahannya yaitu 30 kacang hijau dengan ukuran yang berat sama.
laporan tertulisnya dan dikumpul ke ibu. Jangan lupa itu harus memakai bukti dokumentasi baik foto maupun video, ya. Baik Bu. Oke, tambahan dari ibu sebagai penguatan, tumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu melalui 3 fase, yaitu perkecambahan, pertumbuhan dan perkembangan, dan fase reproduktif. Nah, perkecambahan itu yaitu proses munculnya embrio melalui biji. Pertumbuhan yaitu ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder yang sudah ibu jelaskan tadi. Kemudian ada fase reproduktif, itu terjadi pada pembentukan dan perkembangan kuncup-kuncup bunga, bunga buah, dan biji. Oke, dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Ada Bu, saya. Silakan deh ya. Nah, kesimpulannya, tumbuh dan berkembang itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan ini berjalan seiring. Nah, pertumbuhan pada tanaman terjadi karena adanya pertambahan ukuran atau volume yang irreversibel atau tidak dapat balik lagi seperti semula. Nah, yang disebabkan adanya pertambahan jumlah sel melalui proses pengolahan sel secara mitosis pada titik tumbuh dan pembesar dari tiap-tiap selnya. Sedangkan perkembangan merupakan spesialisasi sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Sudah Bu? Ya, bagus deh ya. Nah, baiklah, untuk minggu depan ibu ada tugas ini untuk keseluruhan itu kalian kerjakan